Hai semuanya, kali ini kita akan membahas tentang gangguan sistem peredaran darah atau kardiovaskuler. Sebelumnya kita juga telah mempelajari tentang gangguan sistem peredaran darah, tapi terkait dengan gangguan di komponen darah. Kali ini kita akan mempelajari gangguan sistem peredaran darah terkait dengan pembuluh darah. Gangguan sistem peredaran darah terkait dengan pembuluh darah yaitu ada angina atau yang dikenal dengan angina pectoris atau angin duduk, kemudian ada arteriosklerosis, ada aterosklerosis, ada embolus, ada hemoroid atau yang dikenal dengan wasir, ada stroke dan varises. Yang pertama tentang angina pectoris atau angin duduk. Angin duduk merupakan kondisi di mana terjadi nyeri dada karena jantung tidak memperoleh darah yang cukup. Nyeri dada terutama berada di sekitar bagian jantung, yaitu di bagian sebelah kiri, bagian dada atas, bagian intraskapular, yaitu antara tulang belakang dengan tulang belikat. Terdapat 3 tipe angina berdasarkan terjadinya dan bagaimana sumbatannya dalam pembuluh darah. Yang pertama ada stable angina atau klasik angina atau yang dikenal juga dengan effort angina, kemudian ada unstable angina atau yang dikenal dengan crescendo angina, kemudian ada varian angina atau present metal angina. Pada pembuluh darah yang normal tidak terdapat hambatan, aliran darah menjadi lancar. Di stable angina, di situ terdapat hambatan pada pembuluh darah, tapi aliran darah masih lancar. Kemudian di unstable angina, di mana terdapat hambatan pada pembuluh darah. Di situ hambatannya mulai besar, terdapat plak dan trombus, sehingga aliran darah kadang menjadi lancar, kadang tidak. Hal itu dapat menyebabkan sakit dada atau unstable angina. Kemudian di varian angina, di mana terdapat blok atau tertutupnya pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi tidak lancar. Hal ini dapat menyebabkan serangan jantung. Selanjutnya ada embolus, yaitu terbentuk gumpalan atau gelembung dalam darah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Bisa juga karena lemak, bisa juga karena thalassemia, kemudian bisa juga karena cairan amniotik, dapat juga karena tumor, trophoblastik material, karena bakteri, sel yang pecah, bisa juga karena material asing, dan bisa juga karena gas. Pada angina pectoris tadi terdapat hambatan pada pembuluh darah. Nah, hambatan atau plaknya itu dapat disebabkan karena aterosklerosis, bisa juga karena aterosklerosis. Kalau aterosklerosis merupakan adanya plak, jadi penimbunan lemak dalam arteri. Sedangkan arteriosklerosis merupakan plak dari penimbunan zat kapur, sehingga pembuluh darah menjadi kaku. Selanjutnya ada stroke, di mana suplai darah yang menuju ke otak itu terhenti. Salah satu faktornya ialah adanya trombus. Trombus menyebabkan hambatan sehingga suplai darah ke otak terhenti. Tadi merupakan gumpalan, bisa merupakan gumpalan darah, sehingga darahnya mengumpul, eritrositnya tidak saling memisah, seperti pada umumnya. Nah, jika hal itu mengumpul dan melewati katup, hal itu dapat menyebabkan trombus atau blood clot. Stroke dibagi menjadi 2 jenis, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik merupakan stroke sumbatan, di mana terjadi sumbatan pada pembuluh darah menuju otak, sehingga jaringan yang harusnya menerima suplai darah tidak mendapatkannya. Sedangkan di stroke hemoragik terjadi pecahnya pembuluh darah, sehingga jaringan yang harusnya mendapatkan nutrisi dari oksigen tidak mendapatkan nutrisi, sehingga jaringan tersebut akan mati. Stroke iskemik biasanya disebabkan oleh emboli atau trombik, sedangkan stroke hemoragik biasanya terjadi di intracerebral atau suprachnoid. Intracerebral merupakan di antara otak, sel-sel otak, sedangkan suprachnoid merupakan pendarahan di antara tulang tengkorak dengan otak. Dapat menyerang siapa saja, tidak selalu orang yang manula. Berikut ini gejala stroke. Yang pertama, senyumnya itu tidak simetris. Kemudian jika melakukan gerakan, maka separuh tubuh tidak bisa melakukan gerakan secara maksimal atau tidak dapat menggerakkan. Kemudian jika bicaranya pilu atau tidak jelas. Kemudian ada bagian tubuh yang merasa kebas atau tidak dapat merasakan apapun. Kemudian pandangan ada yang rabun, serta mengalami sakit kepala yang hebat yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Sumbatan pada pembuluh darah dapat dilakukan dengan operasi, yaitu dengan cara bypass, ada juga dengan cara stent dengan balon angioplasti. Bypass merupakan cara di mana penambahan selang di pembuluh darah yang tersumbat. Selang tersebut digunakan sebagai pengganti pembuluh darah yang tersumbat, sehingga aliran darah ke jaringan satu ke jaringan lainnya tetap lancar. Sedangkan stent dengan balon angioplasti merupakan cara di mana dilakukan pembersihan plak di pembuluh darah yang tersumbat. Proses tersebut dimulai dengan masuknya stent ke dalam pembuluh darah. Nah, stent tersebut kemudian masuk ke pembuluh darah yang terdapat plak. Kemudian stent memiliki alat yang dapat berfungsi sebagai balon di mana mengakibatkan pembuluh darah melebar. Setelah itu, kemudian terdapat alat di dalam stent yang berfungsi sebagai giling untuk membersihkan plak-plak yang ada pada pembuluh darah, sehingga plak menjadi lebih sedikit dan aliran darah menjadi lebih lancar. Selanjutnya ada hemoroid atau yang dikenal dengan wasir. Nah, wasir merupakan pelebaran pembuluh darah vena di sekitar anus yang menyebabkan sakit. Nah, pelebaran ini ada yang internal, ada yang eksternal. Internal hemoroid ada juga eksternal hemoroid.
Hemoroid atau wasir terbentuk melalui 4 stadium. Pada stadium pertama, biasanya seseorang merasakan tidak nyaman pada saat duduk terlalu lama dan pada saat BAB terdapat darah yang menetes keluar. Nah, pada stage kedua, pada saat BAB, ini terdapat tonjolan yang keluar. Namun pada saat berdiri itu sudah masuk kembali. Nah, di stadium yang ketiga, terdapat tonjolan yang keluar dan akan masuk setelah didorong dengan tangan. Nah, di stage keempat, tonjolan sudah membesar dan tidak dapat dimasukkan meskipun setelah didorong dengan tangan. Penanganan hemoroid atau wasir atau ada yang menyebutnya ABN dapat dilakukan dengan cara operasi. Nah, penanganan dengan cara operasi dapat dilakukan dengan ligasi hemoroid, ada juga dengan reposisi hemoroid menggunakan stapel. Nah, kali ini yang dibahas dengan ligasi hemoroid. Pada ligasi hemoroid, pada gambar di situ terdapat wasir internal. Nah, wasir internal ini kemudian diikat dengan karet agar pembuluh darahnya terputus, sehingga tidak semakin membesar. Selanjutnya ada varises, yaitu membesarnya pembuluh darah vena di betis akibat tidak lancarnya darah menuju ke jantung. Nah, di dalam pembuluh darah vena terdapat katup, sehingga aliran darah terjadi satu arah dan tidak berbalik. Nah, pada varises terjadi lemahnya atau rusaknya katup vena, sehingga aliran darah berbalik. Nah, hal ini menyebabkan penumpukan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah vena melebar.